Nggak lama, jam 10:30 ada yang teriak di dalam tenda. Nggak taunya si Oji ini kesurupan. Saya ingat kata-katanya begini, kalau lu nggak pulang, katanya, lu bakalan di sini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang pemandu jenazah yang sedang berlibur ke daerah Sukabumi. Dan mungkin ini menurut gue cerita terepik di akhir tahun 2024. Dan penasaran dengan kisahnya seperti apa? Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, selamat malam, Bang Chandra. Apa kabar nih Bang Chandra? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Masya Allah, dari Jawa Barat, dari Pandeglang Bang ya? Iya, dari Pandeglang. Tapi asli Pandeglang apa gimana Bang? Tenabang. Asli Tenabang? Asli Tenabang. Di Tanabang itu ada apa tuh? Oh. Tinggal di sana? Apanya? Enggak, Bang stay di sana? Oh, di stay sekarang di Pandeglang. Oh, oke. Oh, iya, karena dapat tugas dari suatu badan untuk mengurusi di Pandeglang. Oh, akhirnya stay di Pandeglang. Stay di Pandeglang udah setahun lah. Setahun di belakangan ini Bang? Setahun. Nah, Bang Chandra ini adalah salah satu yang sering memandikan jin. Bener, udah 28 tahun. 28 tahun? 28 tahun. Wow, itu pasti banyak banget kejadian itu Bang ya. Nah, pada malam kali ini kita tidak membahas tentang pekerjaannya Bang Chandra nih, seorang pemandu jin dan yang lain-lainnya. Tapi kan Bang Chandra mempunyai suatu cerita ini yang menarik menurut saya nih Bang. Ini pendakian di Gunung Situ Gunung ya? Situ Gunung, Gede Pangrango. Ya, Gede Pangrango. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu Bang? Tahun 96. 96. Masya Allah. 96. Usia berapa pada saat itu? 16 tahun, kita 10 orang ya. Iya. Ada yang 16 tahun, dan 15 tahun, 14 tahun paling muda tuh. Oh, di bawah umur 20 tahun berarti? Di bawah umur 20 tahun semua. Nah, itu gimana Bang awal mula kejadiannya itu? Nah, jadi gini, kita kan bocah-bocah ya pada waktu itu ya. ABG gitu, tapi ABG-nya kita ngumpul tuh di depan masjid tuh. Oh, oke. Di depan masjid, cerita. Biasanya itu Juli itu kan dulu bukan ini ya semester ya kita. Pakai semester, liburan semester tuh seminggu tuh. Nah, pada waktu itu hari Selasa kok, ingatnya saya. Tanggalnya saya lupa, hari Selasa kita kumpul, ada yang nyeletuk. Camping enak kali ini ya. Oke. Ya, ketika dia bilang, ayo, di mana? Cibubur. Wah, Cibubur tempat camping yang udah diatur. Yang enak mana? Ada salah satu yang dituakan di situ. Namanya almarhum Mang Cece kan. Ya, dia bilang, wah, kampung istri saya aja. Di mana? Situ Gunung. Udah berangkat gitu. Berangkat itu tadinya mau Rabu. Mau Rabu. Jadi di cancel. Kenapa? Saya mandi dulu. Pada saat itu sudah mulai melakukan? Sudah. Wow, oke. Sudah karena guru saya berhalangan, saya memandikan jenazah dulu. Jadi di cancel, berangkatnya itu Kamis subuh. Habis sholat subuh kita berangkat tuh. Kira-kira 4:30. Satu lagi Bang Mange. Dulu kan karena camping begitu ya, kita juga
peralatan nggak memadai. Ya kan kita cuman bawa 2 tenda, tenda pramuka. Itu boleh minjem sama SD tuh. Tenda dum ya. Iya. Yang gede banget itu. Iya. Itu 2 kita bawa, dan kompor nggak pakai parafin, Bang Mange. Kita bawa abu gosok, di jalanan itu mulung nyari kaleng biskuit. Oke, iya. Kaleng biskuit kita bolong-bolongin, itu kita taruh abu gosok, siram minyak tanah, itu lama tuh Bang Mange itu. Oh, oke. Pokoknya ngobrol kita kan. Keril cuman bawa 3. Keril cuman bawa 3 kan, cuma buat perbekalan apa segala macem ya kan. Kita berangkat habis subuh tuh, walaupun kita nakal-nakal sholat nggak tinggal tuh pada waktu itu, emang remaja masjid gitu kan. Kami berangkat itu jalan kaki Bang Mange dari Petamburan ke stasiun Tanah Abang. Dan kita nggak malu. Dulu keril itu pakai bambu pramuka, itu boleh ngambil juga di SD itu. Bambu pramuka itu digabung-gabungin, kita gotong begitu. Gantian. Oh, ditandu ya? Iya, ditandu. Kayak gitu. Ya kan jalan kita kan sampai Petamburan 1 naik, terus sampai stasiun Tanah Abang. Kita beli tiket lah. Dan konyol di sini kan anak-anak, untuk mengirit dana 5 turun, karcisnya Depok, 5 lagi karcisnya Bogor. Gitu kan. Ya udahlah, kita naik tuh, berangkat. Waktu itu 6:30 Bang Mange, datang kereta kan, kita lama ngobrol-ngobrol di stasiun Tanah Abang. 6:30 berangkat kita ke naik kereta ke Bogor. Nah, sampai stasiun Bogor, kita mau keluar kan, dulu karcisnya masih bukan kayak sekarang tempel kan? Yang cetrekan ya? Yang cetrekan tuh, yang hijau, yang yang segi 4 tuh, hijau. Yang kayak kartu gaplek. Oh, kayak kartu domino itu. Pas dilihat, wah ada yang di Depok. Nah, kita ditahan tuh Bang Mange. Ditahan sama stasiun. Kenapa? Kita harus bayar. Ya karena kita jujur ya. Oh ya kita salah, itu kita bayar tuh. Nah, kita sampai kurang lebih, dulu kereta nggak kayak sekarang cepet Bang Mange. Kita harus kruis dulu kan. Jalur Bogor tuh 3 jam lah kita sampai tuh, jam 9:30 tuh. Nah, kereta ke Sukabumi itu 12:30. Kita jadi nyambung lagi kereta tuh ke Sukabumi. Nah, kita main-main dulu, main ke keluar Bogor gitu. Nah, salah satunya dulu ada orang jual-jual wapak tuh, jual-jual jimat. Kita lihat tuh, nonton. Karena seru gitu kan, namanya ABG, mau rasa ingin tahunya masih tinggi, ya kita lihat. Itu emang benar. Pegang gitu kan, udah pegang, rambut ini dipotong nggak ini gitu. Wah, jimat, beli waktu itu, beli berapa? 300 perak satu. Beli. Iya. Kita beli tuh. Nah, ini ada ceritanya juga nih jimat nih, lucu nanti. Gitu. Udah, kita beli, kita ngopi segala macam, terus beli rokok gitu. Dulu yang penting rokok sama kopi lah kita. Ya kan, beras bawa kan, 1 orang tuh kalau nggak salah 1 liter tuh, jadi banyak beras kita bawa. Nah, masuk lagi ke stasiun, berangkat kita ke Sukabumi. Dan kita sebutnya pas pulang itu namanya kereta keong. Kereta keong? Iya. Lama jalannya. Gitu. Dulu dari stasiun Bogor ke Sukabumi itu, karena kita turun kan di Cisaat. Ya, itu lama banget. Dia bilang, ya Allah, kapan sampainya nih? Anak-anak bilang, masih jauh nggak sih? Nggak, belum ada pengalaman ke sana, belum pernah ada. Karena ini turunnya di sini, dijelasin sama almarhum Mang Cece, begini, nanti naik angkot. Kita cuma dapat clue kayak gitu aja. Gitu. Cuma dapat informasi dari omongan aja. Bro. Omongan aja. Gitu. Ya, 10 orang itu saya, Pian Bule, almarhum Toha, Ikun Mampai, Didi, Ade, Alek, paling kecil tuh Alek masih umur 14 tahun. Alek, Ajat, sama Iwan. Itu 10 tuh. 10 kita berangkat kan.
Nah, setelah itu sampailah kita di stasiun Cisaat. Stasiun Cisaat, kita turun, kita naik angkot ke gerbang Situ Gunung kan, selamat datang di Situ Gunung dulu tuh. Sebelah sininya pos. Pos bukan pos pendaftaran ya. Apa namanya? Pos tiket. Iya. Nah, pos tiket kita beli. Dulu beli tiket 700 perak dulu. Nah, sebelum itu ada si Oji nih nyeletuk gitu. Bakar ayam enak nih. Di air terjun, di Curug kan. Di air terjun. Ayam dari mana? Yuk kita cari yuk. Kita cari. Dapat warga. Tentu beli 15.000. Ayam gede itu ayamnya. Kita bawa tuh. Sama hidup bawa. Namanya kita beli kan nggak mencuri apa. Kita bawa tuh jalan. Kebetulan hujan Bang Mange. Hujan di Situ Gunung dulu. Jadi jalannya ini apa? Ini memang jalan setapak ya, agak bagus. Udah agak bagus gitu. Kalau sekarang kan luar biasa bagusnya kan Situ Gunung. Ada jembatan terpanjang di Asia Tenggara kan. Oh, iya, iya kan. Dulu mah boro-boro belum ada. Dan pacet itu sepanjang jalan itu pasti mental-mental kalau hujan. Bahaya banget. Iya. Nggak tahu pacet di ini udah ada yang kembung kan gitu. Nah, jalan kita hujan pokoknya sampai kita jam 12:30 kita sampai Situ Gunung tuh kira-kira jam 4 sore. Itu lama kereta. Jadi jalannya kayak kita sebut kereta keong kalau kereta Bogor Sukabumi. Nah, udah sampai kita nih dirikan tenda tuh. Mendirikan tenda adalah setengah jam adalah gitu kan, siap-siap ada yang masak. Nah jadi gini, saya bikin tendanya nih, ini jalan turun gitu. Nah, ini ada turun lagi, ini ada tanah datar nih. Di sini ada tenda, ada tenda 4, termasuk saya 2, 5. Iya. Jadinya kan, ya. Jadi 4 yang ngecamp, yang 4 situ kan. Itu nggak ada yang nempatin, padahal enak. Dia di atas, bawahnya sungai kecil, terus jalanan seberang sebelah situnya air terjun. Gitu. Kok nggak ada yang mau ya? Gitu. Udah di sini aja lah. Namanya debrong kan anak-anak. Udahlah, dirikan tenda, udah selesai gitu. Masaknya nanti aja. Namanya anak Jakarta, ngelihat air terjun bersih, senangnya minta ampun. Itu kita langsung mandi itu. Wah, si Oji itu teriak-teriak tuh, wah, gitu. Terus ada yang bilang, Ji, si Mu paling tua tuh di situ tuh. Sama 16 tahun juga, cuman dia paling agak dituakan gitu kan. Ji, teriaknya jangan kenceng-kenceng, ntar ada apa-apa. Masa iya? Gitu. Masa iya? Udah saking girangnya, woi, gitu kan. Udah kenceng, udahlah. Udah selesai mandi ada setengah jam gitu kan, jam 5 lewat udah potong ayamnya, habis maghrib kita bakar gitu. Nah saya bilang di sini tenda saya itu agak ke bawah, itu aliran sungai kecil tuh. Itu kita potong ayamnya di situ tuh, jadi hanya ngalir. Kita pikir gini, daripada di deket tenda bau amis, mendingan alirin aja kan, alirin jadi bias kan gitu. Iya. Udah kita potong di situ, dialirin, kita bakar lah. Kita bakar, terus bercanda-bercanda, ngerokok, apa segala macam. Dulu kalau nggak salah untuk hiburan kita nggak bawa gitar, nggak bawa tip yang pakai baterai ABC itu, yang 4 yang gede-gede itu kita bawa tuh. Itu zaman lagunya 5 Minute, terus dengerin lagunya siapa? Kayak bawa kaset-kaset lama Rolling Stone, Angie itu inget tuh. Nah setelah itu kita makan nggak ada apa-apa. Pas jam 9:30 gitu mau begadang apa tidur nih gitu. Ya udah gue tidur lah, Oji nih gitu. Terus anak-anak kayak semua tuh 4 orang tidur, kita kan tenda 2, 5 gitu. Nggak lama jam 10:30 ada yang teriak di dalam tenda. Nggak taunya si Oji ini kesurupan. Kita bingung tuh.
Ya kan? Karena di situ kita jadi posisinya itu malam Jumat. Malam Jumat loh. Malam Jumat. Ngecamp rencananya 3 hari di situ. Ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Minggu udah sampai kembali di rumah. Itu rencananya. Seninnya sekolah kita. Oke. Kesurupan. Masukan kan. Ngamuk-ngamuk. Pulang gitu kan. Belum ada pemahaman. Walaupun saya udah memegang tentang ilmu bagaimana menyembuhkan orang kesurupan itu belum ketemu, belum diturunin, belum belajar, baru bisa mandiin aja kan. Bingung kita Bang Mange, kok gini gitu kan, dingin badannya gitu. Belum ada pemahaman tentang hipotermia, belum ada. Kita masih plong, baru pertama ke situ. Nah setelah itu gimana nih? Temen inget si Ikun nih, kan kita beli wapak, beli jimat. Yang di depan stasiun itu. Iya, udah tempelin di jidatnya, ditempelin di jidatnya Bang Mange, nggak sembuh. Udah pulang, saya mau di sini. Udah pulang, saya mau di sini, gitu kan? Kata anak-anak, lu mau pulang tapi lu mau di sini, lu gimana gitu? Masih bingung Bang Mange, gitu. Nah, udah diemin aja. Waktu itu bawa kaset, saya bilang 5 Minute, Rolling Stone, bawa juga kaset Muhammad ZA. Jadi kaset pengajian, karena kita ini kan udah setelin kaset gitu kan. Yang lain baca-baca apa syahadat apa, setelin kaset gitu. Masih ngamuk Bang Mange. Bingung kita, nggak ada yang tidur. Ya kita mau ikat, nggak tega. Terus ngamuk, udah gitu pegangin aja. Ngoceh segala macam, ya kan. Dia bilang, saya ingat kata-katanya begini, kalau lu nggak pulang, katanya, lu bakalan di sini terus. Kalau lu nggak pulang, lu bakalan di sini terus. Nah, tetapi saya tenangkan sama anak-anak begini Bang Mange. Tentang pelajaran goib, saya udah dapat pelajaran dari guru saya. Tetapi untuk nyembuhin belum bisa. Pemahaman maksudnya, di dunia ini cuma ada 2. Manusia dan jin. Nggak ada yang lain gitu. Pasti ketika ada suatu penampakan apa, itu kerjaan jin. Gitu kan. Nah, saya bilang, udah kita nih makhluk paling sempurna gitu kan. Masa kita kalah, yuk kerjaan. Tapi memang nggak keluar-keluar. Sampai 11:30 kita masih terus apa ya macam-macam dibaca lah sampai jam 2 itu dia tertidur tuh. Nah, Oji itu tertidur, wah aman nih pikir. Tapi kita diskusi gitu, ini kenapa ya kayak begini ya. Dan jimat itu masih nempel gitu. masih nempel. Anak-anak nggak ada yang berani gitu. Isi apa tulisannya bahasa Arab ya, kita berpikiran awam pada waktu itu udah tempelin aja gitu kan, mungkin kayak pampir nggak masuk gitu. Kalau sekarang saya mikirnya udah jam 4:30 teriak lah, 2:30 teriak lagi. Dia bilang begini, udah cepat pulang. Cuman gitu teriak 2 kali cepat pulang, cepat tidur lagi. Setelah setengah jam kemasukan lagi, cek gitu langsung bangun, duduk mau rubuhin tenda. pulang. Saya bilang pulang gitu kan. Gue bilang, Ji, istighfar Ji. Anak-anak udah, itu nggak ada yang tidur Bang Mange. Nggak ada yang tidur. Nah, selesai itu dipegang kan sama anak-anak, direbahin lagi kan, ditidurin lagi, digosok lagi, jimat ditaruh lagi, terus volumenya digedein lagi. Itu nggak ada yang kita minta tolong sama siapa gitu. Sedangkan di situ jauh-jauh tendanya. Ya ada seberang sungai yang kecil sebelah sana dekat air terjun sama sebelah sana. Kita terpencil nih karena space-nya agak gede kan, tenda kita gede-gede kan. Oke, iya. Ya. Udahlah. Kita tungguin aja sampai subuh gitu kan. Dan alhamdulillah subuh itu berhenti. Tidur. Nah sempat tertidur tuh saya tuh. Jam 6:30 bangun. Pas ngelihat Oji masih tidur, pas bangun normal.
Gua kenapa ya semalam ya? Tidur enak banget. Kata anak-anak, pala lu enak. Gua nih pada begadang lu kesurupan. Kesurupan apaan gua? Ya, gue ini tidur pules. Tidur. Si Oji ingat cuma itu? Iya. Cuma tidur? Tidur. Pules tidur. Karena gue capek kali. Lebih capek kita gitu. Megangin dia, kalut, panik. Nah kalau dulu gitu, kita camping di situ. Ada warga tuh. Warga yang jual nasi uduk. Datang tuh ke tenda kita kan. Wah ngobrol-ngobrol, kita beli nasi uduk kan. Kita pegang uang, kita beli nasi uduk. Si Didi nih cerita, semalam kawan saya kesurupan, Mang katanya di sini. Surupan apa? Nggak tahu, disuruh pulang terus gitu. Masa katanya? Iya, nggak bisa disembuhin sampai azan subuh, baru dia hilang sendiri, sadar sendiri. Itu orangnya lagi sadar. Gitu. Boleh saya tanya nggak? Percuma Bang, dia aja nggak ingat katanya tidur pulas. Oh gitu ya. Gini deh, Adek berapa lama di sini? Saya rencana 3 hari, ini baru sehari. Saya bilang, ya kan, itu kan hari pertama ya. 3 hari. Kalau ada apa-apa, adek ke atas, dikasih unjuk tuh. Ini jalannya ke sini, ini ke rumah saya aja. Kalau ada apa-apa ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi. Karena udah pergi. Kata si Pian Bule, nih, namanya Pian karena dia agak albino kan gitu. Pian Bule, Mang, dipagerin aja. Oh, nggak bisa kalau di sini mah. Dipagerin. Saya pemahaman jin saya tahu lah pada waktu itu, tetapi nggak bisa apa-apa. Gitu kan, belum mempelajari secara detail. Nah, pokoknya ada apa-apa datang aja. Itu baik. Kalau nggak salah namanya Mang Arif. Kalau misalkan dia masih hidup, ya? Ada, wah terima kasih banget tuh. Masih hidup, tapi udah agak tua juga kan, manggilnya mamang-mamang aja karena orang Sunda, kita orang Jakarta kan. Nah, biasa, nggak ada apa-apa, nggak makan biasa. Ayam masih nyisa tuh, dibakar lagi, kita makan, datang maghrib. Nah maghrib, habis maghrib kita sholat, habis maghrib masukkan lagi Bang Mange. Itu sama kayak begitu masukannya. Cepet pulang. Kalau nggak pulang, kalian di sini seterusnya. Nah, bingung lagi kita kan. Sampai 7:30 tuh, 1 jam setengah kesurupan. Kita inget kan, Mang Arif ini kan gitu. Lu susulin Ngir. Didi kan panggilnya Sungir, Ngir. Nah, Oji ini abangnya Alek yang paling kecil. Yang saya bilang 14 tahun tuh dia paling muda, dia bilang, ayo daripada abang gue mati di sini, gitu. Nekat dah gue, gitu. Siapa yang mau nemenin? Akhirnya yang nemenin si Didi, Pian Bule, sama almarhum Toha. Itu berempat tuh. Dia, lu masih inget kan? Kata Mang Arif, lurus, belok kanan, lurus lagi, lurus terus. Lu treknya tahu kan ya? Nah udah keluar, lu belok kanan sedikit, langsung lurus lagi, ada rumah ketiga, itu rumah Mang Arif. Asal nggak lu tanya, ya jadi berangkat tuh. Lama banget kayaknya nungguin. Itu masih ngamuk aja. Si Oji masih ngamuk aja. Ada kira-kira jam 10-an lewat lah, datang dia sama Mang Arif. Mang Arif cuman ini yang ilmunya sempat saya ambil sampai sekarang ya. Bagaimana menyembuhkan orang kesurupan gitu kan. Sedikit banyaknya saya belajar sama dia, Mang Arif. Terima kasih. Gitu. Ilmunya bermanfaat sampai sekarang berarti Bang ya? Iya, benar-benar bermanfaat. Jadi dia cuma minta air putih. Nah, kayak gini saya minum dulu Bang Mange ya. Silakan Bang. Dia cuma minta air putih. Air putih itu dia bacakan sesuatu, langsung dikasih minum. Ojinya. Itu plus langsung dia lemes, kayak mau muntah, gitu kan. Tapi nyebut astagfirullahaladzim. Gitu. Berarti dia, wah udah alhamdulillah. Udah emang. Tuh, saya sangat intens ya. Kok bisa ya begitu ya? Wah, gua harus belajar. Akhirnya kita nanya, termasuk saya kan karena saya bilang lagi udah mempelajari sedikit, Mang, kenapa sih? Gitu kok nggak ditanya dari mana? Gitu kan. Terus kenapa masuk kok nggak ditanya?
ngapain mesti ditanya katanya. Atau Bang Arif ini? Iya, kenapa mesti ditanya? Gitu. Kenapa mesti ngobrol sama yang begituan? Ngapain katanya? Nanti kamu ke bawah ke alamnya nggak bisa balik lagi, gila. Iya. Nah, itu yang pelajaran yang saya ambil sampai sekarang ya, bagaimana menyembuhkan orang kesurupan ya itu. Tentu ada bacaan khususnya juga kan. Nah, udah tuh Mang Arif pulang jam 11. Gak lama, ngobatinnya gak lama. Setelah pulang, aman kan kita kan. Itu tidur. Jam 1-an lah. Kayak prak, 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 prak. Kayak suara derap kuda gimana. Prak, prak, prak. Udah. Apa iya di situ gunung? Itu malam Sabtu ya. Itu malam Sabtu. Wah, besoknya ada orang ini kali. Apa namanya, mau wisata kan biasanya ada kuda-kuda yang disewain gitu. Itu kali. Tapi suaranya tuh, itu ngelilingin tenda. Suaranya. Nah, dibangunin nih sama Alek nih. Alek kan masih jagain Oji aja kan. Sama Chan. Gitu. Kenapa? Lihat tuh di depan. Emang lu denger juga, Alek? Denger. Pada nyambung nih. Pian Bule, Didi, terus Ikun semua. Si Oji mah karena udah kelelahan mungkin itu tidur aja. Iya. Udah, gua nggak berani. Udah lihat aja gitu, main jorok-jorokan kan, buka kan resleting tenda, kita nongol nggak ada apa-apa Bang. Sepi, sunyi. Udah tidur lagi gitu. Udah datang lagi suara itu. Saya bilang, wah ini mah bukan sewajarnya dalam pikiran saya gitu kan. Nah terus ngelilingin, makhluknya nggak kelihatan. Hanya suara aja. Tapi makin lama kayak ada 5 atau 6 kuda loh, rame, prak gitu kan. Itu ngelilingin tenda aja tuh. Ada setengah jam. Itu ngelilingin tenda. Yaudah, kita baca-baca. Sekali lagi, kita lemparin jimat. Oke, jimat itu masih ada berarti? Masih ada. Itu kan saya bilang ada historinya tuh jimat tuh, ya kan? Nah, kita lemparin jimat, makin rame. Kita lemparin jimat, makin rame. Gitu. Wah, ini udah nggak bener nih. Kata Alek, yuk ke Mang Arif lagi minta tolong. Kata anak-anak, siapa yang berani keluar? Siapa yang berani keluar loh? Kan? Udah kita terobos aja. Kata si Didi, jangan ntar. Namanya kita masih muda ya. Chan gimana? Lu kan sering megang katanya. Lu berani dong. Gua walaupun megang gue takut kalau begini. Ya karena pemahaman belum dalam. Masih baru-baru tuh Bang Mang. Gue takut kan. Gitu. Ini si Alek ini tetap dia bilang, ayo ke rumah Mang Arif lagi, minta tolong. Anak-anak kan berpikir kalau minta tolong otomatis keluar. Nah, kita siap nggak ngadepin yang itu tuh, makhluk itu? Kita nggak mau ambil risiko, udah kita di dalam tenda aja. Apapun ininya kita di dalam tenda. Dia mau apa juga, mau apa, itu sampai jam 2-an Bang. Seperti itu terus. Makin lama makin ramai, pas dilempar jimat itu tuh. Jam 2 hilang gitu. Terus ada suatu bayangan. Nah, suatu bayangan dia dia muter gitu, kelihatan lah di siluetnya gitu di tenda. Kita lampu masih nyala Bang karena saking takutnya. Dulu lampunya bukan lampu yang lentera kayak dulu ya kan, lentera anti badai itu. Oh iya, anti badai itu kita gantungin tuh. Ya Allah, apalagi ini anak-anak, apaan tuh gitu. Udah pokoknya diam. Kita baca sholawat, asal nggak zikir aja la ilaha illallah. Atau ada yang baca ayat kursi. Gitu. Udah semua terus, itu ngelilingin. Nggak lama, jadi dari atas, ini kan tenda, gini, pasakan, gitu. Ini diangkat-angkat begini Bang. Itu dua-duanya tenda. Itu teriak,
woi, gitu. Kalau agak kasar kan ngomongnya, biasa gitu. Woi sialan, lu jangan narik-narik tenda dong, gitu kan. Saya teriak, siapa yang narik tenda? Gitu. Nih di atas nih, tenda kita sama, gitu. Jadi kayak dimainin gitu. Dimainin, gitu. Kalau satu orang, dua orang yang berasa ya mungkin enggak ini halusinasi mungkin itu sama Bang Mange. Semuanya itu. Itu dia bilang, wah ini udah nggak benar katanya. Nah si Alek ini tetap, ayo udah kita ke Mangarip, jam 2 Bang Mange. Pada waktu itu kita kecil-kecil siapa yang berani. Tapi ini paling kecil emang udah nekat. Kenapa? Dia takut abangnya. Takut abangnya mati. Iya, takut ntar abang gue mati nih. Katanya kan abang udah. Tapi yang herannya si Oji ini abangnya Alek udah tenang tidur. Dia orang teriak apapun udah. Gimana ngorok nggak? Udah tidur tenang. Tapi kita yang diteror. Pokoknya udah. Kalau nggak mau gue sendiri nih ditarik sama anak-anak. Jangan nekat gitu kan. Malam tau nggak masih pakai senter yang kalau gede di gini krek gitu ya, baterainya gede gitu. Yang baterainya gede kita bawa 2 tuh. Akhirnya kita ambil keputusan, yuk rame-rame kita ke rumah Mangarip gitu kan. Udah ada apa di luar kita terobos. Ada kita jangan yang penting kita lari. Jangan nengok ke belakang gitu. Siapa yang jagain Oji? Gitu kan. Toha bilang almarhum kan. Udah gue jagain Oji. Lu berani sendiri? Takut katanya. Astaga. Ini siapa lagi nih jagain Oji? Kata si Didi. Udah gue. Dia berempat di situ, yang 3 jagain Oji sama Oji kita berenam lari. Dan itu benar. Nggak ada apa-apa tapi kayak gimana? Gitu. Itu saking takutnya nggak nengok ke belakang lari kita. Gitu. Lek di depan lu kan yang udah pernah gitu kan. Iya udah lu depan itu lari terus. Ada Mang Didi udah tidur dia. Wah, subhanallah dia jasanya ya sama kita, mungkin kalau nggak ada dia ya wasilahnya dia. Allah kita udah gimana gitu kan. Kita ketok katanya. Tok gitu. Assalamualaikum Mangarip gitu kan. Mangarip tolongin gitu kan. Ayah naon deui, ada apa lagi gitu kan. Ya Mangarip. Itu ada gangguan, ceritain lah. Gini. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mampu kayaknya nih. Bingung lagi kita. Yuk ke Pak Ustadz. Ternyata sekelas Mangarip itu nggak mampu dia. Ya kan? Karena dia dengar ceritanya udah gitu, pertama drap kaki kuda, kedua ada suatu makhluk yang siluet kayak bayangan gitu. Kita nggak ngeliat jelas, dia angkat-angkat tenda dingin krek. Kita kalut tuh di situ. Ini si Alex udah nangis nih. Gimana dong abang gua? Kita jangan mikirin abang lu dong, abang lu tidur. Ya kan? Kita mikirin gimana nih gitu supaya kita aman nih malam gitu kan. Kalau kita nginep di sini nggak mungkin, ada teman lagi kita 4 di sana, yang jagain 3 si Oji tidur pules. Oji nggak ngerasain apa-apa Bang Mange, tidur pules. Udah ke rumah Pak Ustadz katanya. Nah Bang Arif ini nggak tega nih, lihat si Alek nih nangis gitu kan. Yaudah yuk, ada kita ke rumah Pak Ustadz gitu, ceritain kronologisnya gitu. Ayo jalan. Alhamdulillah mau jalan lagi tuh. Kita ke area camping itu ya. Area camping itu kita jalan sampai itu nggak ada apa-apa. Tapi Oji kemasukan lagi. Kemasukan suaranya cewek, Bang. Masukan suaranya cewek. Dia bilang begini, pada bandel ya di sini ya. Gitu kan. Tapi seingat kita nggak ngelakuin apa-apa kok Bang Mange. Kita sholat gitu, kita nggak bawa minuman keras, enggak.
apalagi yang dulu yang diisep-isep tuh gitu. Enggak Bang Mange, kita asli pure remaja masjid pada waktu itu. Ya. Kita bilang kita ngelanggar apa nih? Gitu. Enggak ada yang ngelanggar, kita baik-baik kok di sini. Gitu kan. Bagi saya juga pemahaman pada waktu itu, sebelum kita ada di dunia pasti ada makhluk lain kan di sini, mesti izin kan. Di samping kita juga pasti ada komunitas lain di situ selain manusia. Kami izin. Tuh mikir apa kesalahan kami. Terus sepanjang jalannya santai, nggak lari. Jangan lari, kenapa ini licin, nanti kenapa-napa saya repot juga. Kata Mang Arif, santai aja, udah ada Pak Ustadz. Turun terus gitu. Itu pas di sana tenda nggak apa-apa gitu. Ini tetap yang ini lagi duduk aja, duduknya cuman rapet bertiga dalam tenda itu. Duduknya rapet, masuk Pak Ustadz kan kesurupan lagi tuh, masuk lagi pas itu cewek, dia bilang pada bandel di sini, ngomel-ngomel lah sama Pak Ustadz, mungkin gurunya Mang Arif juga kan, sama metode penyembuhannya, dia pakai air putih. Nggak ditimpalin omongannya? Enggak, itu luar biasa tuh. Ya makanya ilmunya saya ambil tuh Mang Arif sama Pak Ustadz tuh, diminumin, sadarlah si Oji tersebut. Sudah gitu Pak Ustadz tuh keluar, yang lain di dalam, biar saya sendiri dulu. Gitu kan, kita kan namanya anak bocah, ya kan. Mang Arif juga, Mang ngapain sih Pak Ustadz? Udah diem aja, kita penasaran mau lihat. Nggak tuh cuma duduk doang dia sila, sambil megang tasbih zikir dia, lama sampai waktu itu dia azan subuh kelar gitu. Ya, Pak Ustadz sholat di sini aja, kita juga sholat kok. Kita bawa sajadah, ada sholat di situ diimamin sama dia. Terus kata Pak Ustadz, lebih baik ini hari pulang. Oh kenapa Pak Ustadz? Kita rencana 3 hari, itu hari kedua. Mau masuk hari kedua, paginya kan. Lebih baik hari ini aja pulang. Cuman mampir dulu ke tempat saya. Sama Mang Arif kita ngobrol. Gitu. Kata Mang Arif, iya saya pulang dulu. Saya kan mau jualan nasi uduk. Dan jual nasi uduk Mang Arif itu. Saya ambil dulu. Jadi gimana nih keputusannya? Kita berembuk dulu. Ya udahlah, kita turutin. Kata Alex sih, udah pulang. Ngapain sih pada di sini? Katanya kita udah diganggu. Itu belum terbongkar. Kenapa bisa kesalahan yang kami lakukan tuh belum kebongkar. Di situ kita beres-beres tenda, terus tenda yang pojok, woi bocil balik, iya bang, rame amat lu semalam, iya bang kesurupan gitu, kita kan namanya ini kesurupan gitu, makanya lu jangan berisik kagak kan gitu, lah itu berisik karena kesurupan bang gitu kan, abang lagi bukan tolongin katanya, gua aja serem, iya dia bilang dia serem, emang kita gaduh di situ. Kita bingung mau ngapain, akhirnya kan nekat tuh si Alek, ayo gitu kan. Emang dia gimana ya, orang kalau kepepet jadi berani kali ya. Nah, rapi. Udah, Mang Arif datang lagi kan, udah pagian gitu. Kita nyarap dulu, Mang Arif. Oh, kita nggak sempat masak. Itu perbakalan masih banyak kan, beras bawa 1 liter karena kita masih pada dongo kan, ya kan. Baru pertama kali camping tuh. Biasanya kita jalan-jalan nebeng kereta. Dari Tenabang, Rangkas sampai ke Merak kita nebeng kereta tuh, mandi di laut pulang lagi gitu. Seharian nggak sampai ngecamp gitu kan. Itu pertama kali tuh. Tapi jujur, alam tuh indah Bang. Pas pertama saya lihat air terjun kan, kayaknya hati gimana, wih, gitu, dinginnya enak gitu, saya merasa nyaman sebenarnya kan. Nah, setelah itu kita ke rumah Pak Ustadz lah. Pas ke rumah Pak Ustadz gitu kan, duduk. Kita duduk di bawah tuh, namanya banyak bangkunya nggak ini, Pak Ustadznya di atas. Gitu. Nah disitulah baru kebongkar Bang Mange. Itu dia bilang, jin yang ada di air terjun itu semua
lelembut karena saya berpikiran sekarang jin. Dia bilang lelembut situ. Itu ngumpul semua di situ. Apa sebabnya? Itu bau anyir itu masih tercium di situ. Memang ngapain? Baru kita ingat, oh ya Pak Ustadz, kita beli ayam, kita potong. Potongnya di sungai yang kecil tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi dijelasin sama dia. Jadi itulah makanan para jin. Mereka lah ya. Makanan mereka lah gitu. Itu makanan paling nikmat tuh. Dan tulang-tulang ayam gitu kita nggak kubur, kita biarin dulu kan. Ibaratnya kita bawa lagi nanti gitu. Dan itulah kenapa bisa kumpul, karena ada makanan enak di situ. Dan Oji mau kalau misalkan nggak ini, karena Oji itu teriaknya keterlaluan di air terjun. Oh, yang pas awal mandi itu. Pas awal mandi. Dia teriaknya luar biasa. Sampai dia sama Mu yang saya bilang yang dituakan di situ. Oji, jangan teriak-teriak gitu, nanti apa-apa. Emang ada apaan? Gitu. Iya. Terus katanya, Oji nih masih bilang nih sama Alek itu. Lek, emang gue kesurupan. Gue sampai nangis-nangis gitu. Yang bener. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dikelepakin sama anak-anak tuh. Tuh tanya Pak Ustadz tuh. Lu mah enak habis kesurupan tidur. Kita yang digangguin. Gitu kan. Berarti awalnya itu memang dari potong ayam dialirin. Seharusnya kata Pak Ustadz potong ayam tuh gali dulu. Ini itu timbun. Gitu. Terus bekas tulang-tulangnya kubur aja. Nggak berdampak apa-apa. Gitu kan. Udah nggak berdampak apa-apa. Jadi gini, ini kata dia, aliran sungai itu mengundang tuh Bang Mange. Mengundang para jin. Ini titiknya di mana gitu kan? Ini di mana nih gitu. Itu datang nyerbu ke situ semua. Saya berpikir gini, pantesan Mang Arif nggak kuat. Ternyata banyak Bang Mange. Itu memang pada waktu itu salah satu dia ada tanda-tandanya. Itu memang bulu kuduk ya itu benar-benar kenceng tuh. Itu pala besar gitu kan kayak gimana gitu. Gitu. Itu merindingnya luar biasa pada waktu itu. Baru kita paham kan. Ternyata begitu ya. Nah, sekarang pulang baik-baik. Kalau ada apa-apa di rumah gitu. Ya yang bisa di sanalah nanti. Oji masih bingung. Masih nanya, emang gue benar kesurupan? Masih nggak percaya dia? Masih nggak percaya dia. Emang gue benar kesurupan? Itu adanya, gue sampai nangis-nangis. Balik kita naik angkot lagi ke depan ke stasiun Cisaat. Lagi-lagi naik kereta keong. Kereta keongan, kereta Sukabumi Bogor Sukabumi, asli lamanya Bang Mange. Udah penuh tuh, kita duduk nggak di bangku. Bukan di sambungan, ngampar. Ya dulu kan masih ada orang jualan kayak Sprite gitu kan, kacang, ada pengamen gitu kan. Lain kali tanya-tanya dulu mau ngapa-ngapain. Kita kan nggak tahu, kirain mau motong daripada di situ bawa amis kita alirin aja kan gitu kan. Udah. Terus sampai Bogor, kita nyambung lagi ke Tenabang. Tenabang tuh tetap jalan kaki. Itu udah dekil Bang Mange. Nggak keingatan mandi, enggak. Orang kita, siang sini juga nggak mandi. Satu dingin kan, udah pada males mandi. Dia terjun karena udah, itu kita nggak mandi. Itu kayak gembel Bang Mange. Karena bawa tandu tuh. Tuh orang-orang sepanjang jalan. Dari mana lu? Camping, situ gunung gitu kan. Lesu-lesu amat, kagak mandi. Gitu. Terus panjang jalan tuh diliatin orang gitu kan, ngegembel lah gitu. Terus jalan sampai rumah mencar tuh sendiri-sendiri. Udah mencar tuh kita sampai sore jam 5-an lah. Nah biasa sholat maghrib, habis sholat isya kita kumpul lagi tuh di masjid. Gitu. Malam minggu berarti tuh Bang ya? Malam minggu. Rame kan di situ kan, begini. Aduh, teman kawan-kawan lah pada datang kan tuh. Gimana ceritanya? Enak nggak di sono? Boro-boro enak. Oji kesurupan. Gitu. Nih si Bu nih. Motong. Emang yang motong saya sama Ikun. Udah potong. Udah
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, udah potong. Sampai putus Bang. Sampai putus. Lehernya Sampai putus. Tanggung lah gitu, daripada takut kita potong hidup lagi gitu kan. Masih jalan-jalan udah sampai putus kita potong. Masih bocah 16 tahun kan. Ya kan, udah. Pada ketawa gitu. Si bego surupan nggak ngaku gitu. Emang gue nggak sadar gitu kan. Terus ada tuh namanya imam di situ, namanya Bapak Khairul. Ngeliat, lu pada pucet-pucet amat lu. Capek Pak. Habis campingnya gue denger camping lu di Sukabumi. Iya, di kampung istrinya Mang Cece, Cisaat. Muka lu pada begitu. Kejadian diceritain gini. Oh gitu. Udah hati-hati aja. Apa imam tadi? Udah hati-hati aja. Udah sampai di sini masa iya mau ngikutin kan gitu. Kan jauh. Masa iya setan bisa naik kereta ngikutin kita kan. Wah, mana gitu, pada ketawa lagi. Pada kayak gimana? Di sana jadi bahan bercandaan gitu. Udah. Kita kan biasa itu kita ngumpul sampai jam 2, jam 3 kalau malam minggu ya gitu. Ini ada yang nggak kuat nih. Pian bule nggak kuat. Gue balik gue tidur gitu. Udah balik tidur, seret tidur dia. Nggak lama Bang Emi almarhum bapaknya gitu. Ada Bang Yung nggak? Pak Herul ada nggak Bang Yung gitu? Kenapa? Si Piano ngamuk-ngamuk. Lah, emang kenapa? Minta apaan dia ngamuk? Kagak tahu, kagak jelas no ngamuknya. Nah lu anak-anak, Oji nggak ada di situ, Alek nggak ada. Ada sebagian, tapi yang sebagian itu nggak ikut ya, gitu. Udah cepetan bangunin Pak Herul dah, Bang Yung. Pak Yung, nah, kita namanya Pak Herul, kita manggilnya Bang Yung kan, dia biasa imam di situ kan. Udah kita ketok pintunya, ada apaan? Gitu. Tuh Bang Emi, Yung, tolongin anak kuno. Kenapa emang? Ngamuk kenapa? Nggak tahu no, kagak jelas no. Itu kan baru pada pulang nih katanya. Dari rumah bininya Cece katanya di Cisaat. Gitu kan. Tadi gue juga lihat kan dia pada pucet. Yaudah gue kesana bentaran, kata gue cuci muka dulu. Cuci muka, kita ikutin kan, bocah. Gitu kan. Kita ikutin. Dia bilang, nah kalau itu diajak komunikasi sama dia. Kenapa gini? Emang si Pian Bule kan saya bilang albino. Iya. Gitu, terus ganteng lah kayak artis dia. Nah, udah panggilnya Pian Bule. Iya. Ternyata ada jin wanita itu suka sama ini nih. Si bule ini? Iya. Jadi di antara sekian banyak yang datang itu jin yang ngumpul di situ karena aliran tersebut ada jin wanita yang suka sama si Pian. Oke. Sampai dia ikut. Terus saya berpikir, perasaan di kereta dia nggak beli tiket gitu kan, kata anak masih dibecandain aja, lu goblok lu, tolong lu orang lagi begini gitu. Ini mau keluar nggak mau di sini aja, pokoknya saya mau sama si Pian. Dia bilang begini, kalau nggak mau keluar saya bakar nih, kata Pak Herul. Coba bakar gitu, dibacain ya ayat kursi apa. Ngikutin Bang. Sosoknya ngikutin? Ngikutin. Yang masuk ke Pian Bule ini ngikutin. Terus udah gitu, udah ngikutin. Katanya, ini mah masih gampang katanya. Iya udah lu ikutin terus. Terus ternyata dia ada salah satu ayat kuncian. Pak Herul itu dibacakan sampai dia teriak, ampun, katanya, ampun mau pulang, tapi anterin. Terus anak-anak bingung nih, gua aja ogah ke sono lagi, ini minta anterin, pokoknya anterin. Nah Pak Herul ini komunikasi lagi, gua nggak mau nganterin, lu kalau misalkan lu nggak mau pulang sendiri, tuh gua bakar. Ya, pokoknya anterin, gua bakar. Mau nggak nih, gua bacain lagi, ampun, gitu kan. Tuh belum asli suaranya gimana ya? Suara Pian Bule tapi ngondek. Kayak agak perempuan gitu. Iya. Tapi suaranya dia tapi ngondek. Iya.
bukan persis kayak perempuan nggak, tapi ngondek gitu. Akhirnya kesel Pak Hairul, dipeganglah keningnya nih. Pegang keningnya, dibacakan satu ayat dalam hati. Sampai dia ngejerit, itu rame tuh tetangga pada keluar, kenapa kesurupan gitu. Terus kita kan lagi pada nunggu, makanya lu main jangan pada jauh-jauh, bengal-bengal banget lu bocah gitu. Ada yang nyeletuk, abangnya Alek nih kan dateng nih si Oji gitu. Ada apaan? Tuh kesurupan kayak lu katanya. Makanya lu jangan bandel-bandel. Pengalaman cing gitu, pengalaman gitu. Nah akhirnya keluarlah tuh, alhamdulillah di situ. Terus kita namanya mau tahu, cuma kita keinginan kita tahu tuh gede. Bang Badrun udah nanya, gitu. Kita nanya gitu, Bang Yung, tadi siapa sih sosok yang masuk? Jin di sono. Kan tadi dibilang dia suka sama Pian gitu. Lucian kegantengan, didemenin sama Jin. Kata Pian, emang tadi gua ngomong apa? Iya, ngomong lu kayak cewek gitu. Cuman tuh cewek demen malu Jin sono gitu. Astagfirullahaladzim, amit-amit katanya. Iya, dia bilang suka. Dan saya baru mengerti di situ bahwa Jin itu punya nafsu juga. Dikasih nafsu. Nah itu nanti sekian lama saya belajar, itu saya menemukan bahwa jin itu punya mata, nafsu dan hati. Sama manusia. Itu persamaan dengan manusia. Hampir sama berarti. Hampir sama. Setelah itu dia bilang, cakep apa jelek? Jinnya cakep. Jinnya cakep di situ. Terus saya tanya lagi, udah pulang belum? Udah, kapok kalau di sini. Nah ketika itu, wah, dalam hati saya, gue harus belajar nih yang beginian nih. Sebab pas setelah kejadian itu Bang Mange, waktu saya di sana ngelihat alam yang benar-benar indah, air terjun. Nah, terus ada orang pendaki kan, Bang mau kemana? Mau daki gitu. Ngobrol. Situlah ketertarikan saya dengan gunung sampai sekarang Bang Mange.